Ya, selamat malam Mas Bayu dan Mas Kodari. Yang pertama, pengetahuan saya tentang Pak Prabowo secara pribadi, beliau itu cukup self-introspektif. Itu satu ya. Jadi yang sekarang, menurut saya, berdasarkan pengamatan saya di dalam uh, beberapa hari ini, dan barusan apa yang dijelaskan dari perwakilan government, yang penting itu sekarang adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, ya, dalam hal ini oleh presiden, ya, itu benar-benar dipahami dan dipercaya oleh masyarakat luas, oleh domestic audience khususnya, dan juga foreign audience lah secara tidak langsung, sehingga kepercayaan publik itu terestorasi. Itu dulu mas, itu yang poin yang Oke. penting. Jadi menurut saya sekarang adalah theory of action yang penting. Theory of action bahwa presiden harus melakukan doing the right things at the right time. Melakukan hal yang benar di saat yang tepat saat ini. Karena saat ini itu adalah, kalau kita pakai bahasa filosofi waktu, adalah kairos. Sesuatu yang belum tentu terulang lagi. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang kronos, tapi sesuatu yang tidak biasa. Semua streams berkumpul di bulan September 2025 ini. Melakukan hal yang benar, 4 tahun ke depan adalah benar. Melakukan hal yang salah, 4 tahun ke depan akan berantakan. Langkah tegas presiden adalah jalan pulang bagi demokrasi kita. Bagaimana kita membangun bangsa di atas kebenaran, dan rakyat memberikan kesempatan, dan elit juga supaya berhenti bermain-main dengan nasib bangsa. Kurangi gap antara retorika verbal dan perbuatan itu sendiri. Tadi Mas Kodari sudah menjelaskan contoh-contoh teladan dari hal yang paling mikro sampai yang makro. Dari mobil, forader di jalanan, gaya hidup, sampai dengan policy yang dipercayai oleh rakyat, di mana rakyat mendapatkan akses informasi terhadap kenapa polisi itu dibuat dan apa manfaatnya buat mereka jangka pendek dan juga untuk 4 tahun ke depan, dan juga secara struktural itu bisa merubah keadaan. Oleh karena itu nanti akan terbentuklah collective will untuk mendukung apa yang menjadi misi dari Presiden Prabowo. Itu dari satu perspektif, itu dulu. Ya, ya. Tapi Mas Wibawanto tadi Anda menyebut mengenai supaya kepercayaan publik terhadap Prabowo itu terestorasi begitu. Sebetulnya menurut Anda gejolak publik yang terjadi kemarin itu seberapa besar sih berpengaruh terhadap level kepercayaan publik terhadap pemerintah? Menurut saya, kalau dilihat dari kausalitas relationship-nya, justru karena adanya pertanyaan terhadap kepercayaan publik dari dalam hati publik yang paling dalam terhadap kepemimpinan nasional saat ini, pecahlah kejadian kemarin, Ya. social movement kemarin itu. Dan otomatis itu mendegrade sekarang. Dan apapun yang dilakukan oleh government saat ini, oleh presiden, saya mau mensenterkan kepada Presiden Prabowo, mungkin sebagian akan puas, tapi sebagian lagi belum tentu puas. Yang sebagian lagi belum tentu puas terus akan melakukan tindakan-tindakan kritis yang saya harapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan mekanisme yang peaceful, dengan yang baik. Nah, tetapi tetap mengandung resiko bahwa bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di dalam interaksi antara mengekspresikan aspirasi dengan apa yang government lakukan sebagai respons. Oleh karena itu memang teori of action ini penting sekali. Pak Prabowo harus meyakinkan bahwa public resources itu efisien sekarang di manage-nya. Sekecil mungkin inefisiensi dalam segala hal. Misalnya, amankan ketersediaan barang-barang dasar, amankan ketersediaan dan harga yang terjangkau. Yang Ya. berikutnya, semua permasalahan-permasalahan kartel yang beliau hadapi juga harus diatasi, sehingga tidak ada cost di atas kepentingan publik. Itu hal-hal yang paling kecil. Dan selanjutnya memang menurut saya ini menjadi titik refleksi untuk Pak Prabowo melakukan apapun yang terbaik untuk merestorasi kepercayaan publik kepada beliau, foreign dan juga domestic audience. Ya, beliau bisa menggunakan kekuatan power formal dan power informalnya untuk mempengaruhi perubahan yang ada. Yang pasti di eksekutif beliau mampu dan harus mampu dan berani. Di legislatif beliau mempunyai kekuatan informal untuk mempengaruhi DPR.
Karena DPR itu sangat erat korelasinya dengan pemerintahan sekarang. Dan Pak Prabowo adalah ketua umum partai di DPR yang majority koalisinya. Jadi apa yang diminta oleh masyarakat kepada DPR, kalau DPR mampu memberikan, yang baik adalah nama Pak Prabowo. Kalau DPR dianggap ya Mas Kodari, dianggap belum mampu memberikan harapan itu, yang jelek nama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nggak boleh main-main di sini, kerahkan semua yang terbaik, formal dan informal source of power beliau. Legitimasi rakyat itu lebih kuat daripada sekedar kompromi elit. Langkah Presiden Prabowo justru mengamankan stabilitas jangka panjang. Makanya saya pernah katakan sebelumnya, lakukan revisi secara objektif yang bisa dipercaya rakyat terhadap kabinet dan semua pembantu presiden. Saya sempat ajukan security clearance ulang, karena di situ akan mengetes kompetensi, loyalitas, ya, dan juga resiko apakah anggota kabinet itu akan melakukan kesalahan selama 4 tahun ke depan. Dan lakukanlah itu secara objektif. Presiden pernah menjanjikan zakon kabinet. Nah, zakon kabinet ini ya diharapkan bisa terwujud walaupun mungkin tidak 100% ideal. Nah, sehingga ini semua harus menjadi refleksi yang benar-benar oleh Presiden Prabowo, kontemplasi, sehingga beliau dengan power yang begitu banyak dalam sistem presidensial di negara kesatuan, Republik Indonesia, negara kesatuan, dan mempunyai kekuatan yang informal di DPR, harus melakukan yang terbaik, dan jangan lagi mengambil risiko ada celah di mana publik itu bisa tidak percaya. Demikian Mas Bayu, itu dari saya. Ya baik. Boleh saya lanjutkan? Mas Kodari, apa hal konkret yang akan